Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cantika Story yang dirahmati Allah, jangan lupa bersholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari sejenak luangkan waktu kita untuk bersholawat dan merenung bersama. Pernahkah kamu mendengar seorang wanita Indonesia biasa yang bekerja sebagai staf di negeri gurun, justru dinikahi oleh majikannya yang bangsawan? Bagaimana mungkin cinta tumbuh di antara dua dunia yang sangat berbeda? Pastikan kamu menonton kisah ini hingga akhir, karena cerita ini bukan hanya tentang cinta, tapi tentang keyakinan, keberanian, dan takdir yang telah digariskan oleh Allah. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya di Cantika Story. Langit Riyadh pagi itu bersih dan terang. Udara gurun mulai menghangat ketika Hana Ramadhani melangkah masuk ke dalam gedung perusahaan minyak ternama tempat ia bekerja. Dengan abaya hitam sederhana dan wajah bersih yang selalu dihiasi senyum ramah, ia tak terlihat mencolok di antara karyawan lain yang berasal dari berbagai negara. Tapi siapa sangka, wanita muda asal Bandung itu adalah HRD andalan yang diam-diam sedang menarik perhatian direktur muda perusahaan, Fahd Al-Mutairi. Hana bukan berasal dari keluarga berada. Ia datang ke Arab melalui jalur profesional setelah menyelesaikan kuliah psikologi di Jakarta. Tak mudah baginya menembus kerasnya dunia kerja di negeri asing. Namun dengan kerja keras dan kejujuran, ia perlahan membuktikan kemampuannya dalam menyelesaikan konflik internal, terutama antara karyawan lokal dan ekspatriat. Suatu pagi, sebuah insiden besar terjadi. Seorang karyawan dari Filipina tiba-tiba mengamuk karena kontraknya dibatalkan sepihak. Semua manajer panik. Hana dipanggil langsung ke ruang direksi untuk meredakan keadaan. Dengan tenang, ia berbicara langsung kepada pria itu. Kita bisa bicara, tapi tolong, jangan biarkan amarah memutuskan rezeki yang sudah kamu dapat selama ini, katanya lembut sambil menatap mata karyawan itu dengan tulus. Fahd yang saat itu baru saja tiba dari pertemuan luar kota, berhenti di balik pintu kaca dan memperhatikan adegan itu tanpa suara. Matanya sempat menyipit, kemudian ia berbisik kepada asistennya. Siapa namanya perempuan itu? Asisten HRD. Hana. Dari Indonesia, jawab sang asisten cepat. Fahd hanya mengangguk dan masuk ke ruangannya. Tapi untuk pertama kalinya sejak ia menjabat sebagai direktur, ia membuka file personal staf HRD dan mencari nama Hana Ramadhani. Sejak hari itu, Fahd mulai memperhatikan Hana. Awalnya secara profesional. Ia meminta pendapatnya tentang beberapa penempatan tenaga kerja asing. Namun dari caranya berbicara, dari sorot matanya saat berdiskusi, Fahd mulai menyadari ada ketenangan luar biasa dalam diri wanita itu. Seorang wanita yang tidak banyak bicara, tapi tahu bagaimana menyejukkan api yang sedang menyala. Hana tidak pernah menyangka bahwa dirinya sedang diamati. Ia hanya menjalani hari demi hari dengan sungguh-sungguh, tak pernah sekalipun melanggar waktu sholat, dan seringkali mengingatkan staf lain untuk beristirahat tepat waktu. Bagi Hana, bekerja adalah amanah. Tak ada niat sedikitpun untuk mencari perhatian, apalagi dari seorang direktur seperti Fahd. Namun takdir mulai menyusun cerita. Pada suatu siang, saat seluruh staf sedang makan siang di kantin, Fahd tiba-tiba datang, duduk tidak jauh dari meja Hana. Semua karyawan terdiam. Fahd memecah keheningan. Saya suka ide kamu tentang program pelatihan karyawan minggu lalu. Kamu punya waktu besok pagi untuk membahasnya. Hana terkejut, bingung harus menjawab bagaimana. Tapi ia menjawab dengan sopan. Insya Allah, saya siap, Tuan Fahd. Suasana kantin mendadak ramai setelah Fahd pergi. Beberapa staf mulai melirik Hana dengan rasa penasaran. Tapi Hana tetap tenang. Ia tidak ingin menaruh harapan. Apalagi ia tahu, seorang direktur besar sekelas Fahd Al-Mutairi bukanlah sosok yang bisa dijangkau oleh seorang wanita biasa sepertinya. Tapi tanpa ia sadari, pertemuan-pertemuan itu akan mengubah takdir hidupnya untuk selamanya. Sejak percakapan singkat di kantin itu, ada yang berubah dalam interaksi Fahd dan Hana. Sang direktur muda mulai mencari-cari alasan untuk berdiskusi. Mulai dari laporan pelatihan staf, hingga hal-hal kecil seperti survei kepuasan karyawan. Setiap kali Fahd berbicara, nada suaranya lebih lembut jika mengarah pada Hana.
Tatapan matanya pun lebih lama dari sewajarnya. Tapi tidak pernah melewati batas. Hana menyadari itu. Tapi ia menahan diri. Ia tetap bersikap profesional. Hatinya berusaha tenang. Tapi pikirannya mulai bertanya-tanya. Kenapa beliau sering menatapku seperti itu? Apa ini hanya rasa kagum sesaat atau ada maksud lain? Suatu hari, saat Hana sedang menyusun laporan mingguan di ruang kerjanya, telepon kantornya berdering. Itu dari sekretaris direktur. Hana, Tuan Fahd ingin Anda menemaninya mengecek lokasi pelatihan baru di pinggir kota Riyadh. Sekarang? Tanya Hana kaget. Ya, sudah dijadwalkan. Mobilnya menunggu di depan. Meski gugup, Hana tetap menyiapkan diri. Ia mengambil jilbab abu-abunya yang polos dan menyemprot sedikit parfum lembut, lalu turun ke lobi. Di sana, Fahd sudah menunggunya di dalam mobil hitam berlogo perusahaan. Sepanjang perjalanan, mereka tidak banyak bicara. Tapi ada keheningan yang aneh. Bukan karena canggung, tapi justru terasa nyaman. Fahd sesekali melirik ke arah Hana lewat kaca spion tengah. Lalu ia memecah keheningan. Aku belum pernah lihat seseorang seprofesional kamu menangani konflik. Dari mana kamu belajar semua itu? Saya hanya belajar mendengar, jawab Hana pelan. Kadang orang tidak perlu dinasihati, cukup ditemani. Kalau kita dengarkan dengan hati, maka Allah akan bantu sisanya. Fahd menoleh singkat, lalu mengangguk. Kau selalu menyebut nama Allah dalam tiap jawabanmu. Itu mengingatkanku pada ibuku, beliau juga begitu. Hana tersenyum tipis. Tapi dalam hatinya bergemuruh. Ia merasa sedang berada di tempat yang tak semestinya. Ia hanyalah pegawai biasa. Kenapa harus ia yang dipilih untuk menemani direktur muda ini? Ketika mereka tiba di lokasi pelatihan, matahari gurun mulai condong. Angin kering berhembus pelan, membuat debu berputar di kaki mereka. Saat mengecek ruangan, Fahd berdiri sejenak di balkon gedung tua yang akan direnovasi. Kau tahu, aku mulai lelah dengan formalitas, katanya tiba-tiba. Semua yang di sekitarku palsu. Orang-orang hanya melihat jabatan, bukan siapa aku sebenarnya. Hana berdiri di sampingnya, menjaga jarak. Ia menjawab pelan, mungkin Allah sedang mengujimu. Sebab makin tinggi pohon, makin kencang angin yang menerpa. Fahd menoleh padanya, lebih lama dari biasanya. Tatapan itu hangat, seperti seseorang yang sedang menemukan sesuatu yang hilang. Sejak hari itu, interaksi mereka menjadi lebih akrab. Meski tak ada satupun dari mereka yang menyatakan perasaan, namun orang-orang di kantor mulai memperbincangkan kedekatan itu. Hana menjadi bahan lirikan dan bisikan. Beberapa staf wanita merasa iri, beberapa mencibir pelan. Suatu sore, Hana sedang sendiri di ruang meeting kecil. Ia sedang membereskan alat presentasi saat tiba-tiba pintu terbuka. Fahd masuk, dengan wajah agak serius. Hana, katanya pelan, apa kau marah karena aku mendekatimu? Hana menatapnya dengan bingung. Saya hanya khawatir, Tuan. Saya tahu posisi saya tidak layak untuk mendapat perhatian dari Anda. Fahd menghela napas dalam. Jangan panggil aku Tuan saat kita berdua saja. Namaku Fahd. Hana menunduk. Tapi hatinya sudah tak bisa menolak bahwa lelaki ini benar-benar berbeda. Ia bukan hanya atasan, tapi juga seseorang yang mulai mengetuk pintu jiwanya perlahan. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara Hana dan Fahd makin terasa hangat, meski belum ada satu kata pun terucap tentang cinta. Namun kedekatan mereka menjadi bahan bisik-bisik di kalangan staf. Ada yang memandang dengan kagum, ada juga yang menyimpan rasa dengki. Hana mulai merasakannya. Setiap kali ia melangkah di koridor, ada tatapan sinis dari beberapa staf wanita. Bahkan beberapa kolega mulai menjaga jarak. Ia pernah mendengar seorang supervisor berbisik, gampang naik pangkat kalau punya wajah polos dan bisa menarik perhatian direktur. Kalimat itu menusuk. Tapi Hana hanya menunduk dan diam. Ia tidak ingin membalas. Dalam hatinya, ia berdoa,
Ya Allah, jika ini ujian dari MU, maka kuatkan aku agar tidak menyerah. Sore itu, setelah menyelesaikan sesi pelatihan internal, Hana duduk sendiri di pantry. Ia menyeduh teh hangat sambil menenangkan hatinya. Tak lama, pintu terbuka. Fahd masuk dengan langkah cepat dan mata yang sedikit merah. Hana, aku butuh bicara, katanya dengan nada tegas. Mereka berdua duduk di ruangan kecil yang biasa digunakan untuk rapat santai. Fahd menatapnya dalam. Kamu dengar gosip itu, kan? Hana mengangguk pelan. Saya tidak ingin menjelaskan apapun. Karena saya tahu, penjelasan tidak akan menghentikan lidah-lidah yang iri. Fahd mengepalkan tangan. Aku marah bukan karena mereka menggosipkanmu, tapi karena aku belum melakukan hal yang seharusnya kulakukan sejak lama. Hana terdiam. Fahd melanjutkan, aku serius padamu, Hana. Aku ingin datang ke keluargamu, meminta izin mereka, lalu menikahimu secara terhormat. Hana sontak memalingkan wajahnya. Matanya berkaca-kaca. Tapi, keluarga tuan. Fahd tersenyum pahit. Ayahku pasti menolak. Ia ingin aku menikah dengan wanita dari keluarga bangsawan Qatar. Baginya, garis darah dan martabat lebih penting daripada cinta. Hana menunduk. Air matanya jatuh tanpa bisa dibendung. Kalau begitu, saya mundur saja dari perusahaan ini, gumamnya lirih. Saya tidak ingin menjadi sebab retaknya hubungan keluarga Anda. Fahd mendekat. Kalau kamu mundur, berarti kamu biarkan aku kalah pada tekanan. Biarkan aku hidup dalam istana tanpa jiwa. Ia menggenggam jemari Hana dengan penuh harap. Aku tidak butuh istri yang punya gelar panjang atau nasab tinggi. Aku butuh istri yang bisa menenangkan jiwaku. Dan Allah telah menakdirkan kamu untuk itu. Hana terdiam lama. Tapi dalam diamnya, hatinya bersujud. Ia merasa, semua langkah yang ia jaga selama ini ternyata tidak sia-sia. Namun ia juga sadar, ujian yang sesungguhnya baru saja dimulai. Beberapa hari setelah pengakuan Fahd, suasana di kantor menjadi tegang. Fahd tidak lagi menyembunyikan perhatiannya. Ia bahkan menyempatkan diri mengantar Hana pulang sepulang kerja, meski hanya sebatas ke gerbang asrama perempuan. Semua staf tahu, dan semua mulai bersuara. Tapi badai sejati datang bukan dari para karyawan, melainkan dari istana keluarga Al-Mutairi sendiri. Suatu sore yang panas, Hana dipanggil ke ruang direksi. Namun yang menunggunya bukan Fahd. Di sana, duduklah seorang pria tua bersorban putih, berwibawa, dengan sorot mata tajam dan suara berat. Ia adalah Syekh Abdul Aziz Al-Mutairi, ayah Fahd sekaligus pemilik utama perusahaan. Kau Hana? Tanyanya dengan nada dingin. Hana menunduk hormat. Iya, Syekh. Ia meletakkan sebuah map coklat di atas meja. Kau sudah cukup lama bekerja di sini. Laporanmu bersih. Tidak ada masalah. Tapi sekarang, masalah itu datang karena kau. Hana menggigit bibir. Hatinya gemetar. Kau pikir bisa memikat anakku hanya dengan kerudung dan wajah lemah lembut. Lanjutnya. Kau pikir kami akan biarkan darah keluarga Al-Mutairi tercampur dengan wanita rendahan dari negeri jauh. Hana berusaha tenang, meski seluruh tubuhnya gemetar. Ia menjawab pelan, saya tidak memikat siapa-siapa. Saya hanya bekerja. Kalau keberadaan saya mengganggu, saya siap mundur. Syekh itu tertawa sinis. Itu bukan pilihan. Itu perintah. Pulanglah ke negaramu. Dan jangan pernah muncul lagi dalam hidup anakku. Setelah itu, ia berdiri dan pergi, meninggalkan ruangan dengan wibawa seorang raja. Tak lama kemudian, Fahd datang terburu-buru. Ia tampak kalut. Ayahmu tadi kesini, kata Hana pelan, matanya masih berkaca-kaca. Fahd langsung memejamkan mata. Aku tahu. Aku sedang menahannya, tapi ia lebih cepat. Aku akan mengundurkan diri, lanjut Hana. Bukan karena aku takut, tapi karena aku tidak ingin menjadi sebab durhakanya seorang anak kepada orang tuanya. Fahd berjalan mendekat,
menatap Hana dalam-dalam. Kau tahu apa yang paling menyakitkan dalam hidup ini, Hana? Bukan saat ditolak, bukan saat dihina, tapi saat seseorang yang kau cintai memilih untuk pergi demi menjaga hatimu. Hana terdiam. Ia tidak sanggup berkata-kata. Ia hanya tahu satu hal. Ia tidak ingin menjadi duri di antara ikatan darah. Malam itu, Hana menulis surat pengunduran diri. Tangannya gemetar saat menulis kalimat terakhir. Tapi sebelum ia sempat menyerahkannya, Fahd datang ke asrama, berdiri di depan gerbang, menunggu berjam-jam. Hana keluar dengan mata sembab. Saya mohon, jangan buat ini semakin rumit, Fahd. Tapi Fahd tidak menjawab. Ia hanya berlutut pelan, lalu berkata di depan semua orang yang melihat. Kalau harus berlutut di gurun untuk mendapatkan restu, maka akan kulakukan. Tapi kalau harus kehilanganmu, maka aku akan berdiri sendiri menantang badai, hanya demi membawamu kembali ke sisiku. Kata-kata itu mengguncang hati Hana. Tapi ia tetap masuk ke dalam, menutup pintu, dan menangis sepanjang malam. Dan di saat langit Riyadh mulai menghitam, dua hati yang saling mencinta mulai diuji oleh sesuatu yang jauh lebih berat daripada perasaan, yaitu restu seorang ayah. Hari-hari di kantor menjadi hening. Hana tak lagi banyak bicara. Ia datang tepat waktu, bekerja seperti biasa, lalu pulang dengan wajah datar. Tak ada lagi pertemuan dengan Fahd. Tak ada lagi diskusi sore di ruang rapat kecil. Semua terasa seperti kembali ke awal, tapi dengan hati yang tak lagi sama. Dalam diam, Hana menulis sebuah surat panjang ke ibunya di kampung halaman. Ia ceritakan semuanya. Tentang pekerjaannya, tentang direktur muda bernama Fahd, tentang niat baiknya, dan tentang restu yang sulit ia dapatkan. Di akhir surat, ia menulis, "Ibu, doakan anakmu. Bukan untuk berjodoh dengan siapa, tapi untuk bisa mengambil keputusan tanpa menodai keikhlasan. Jika memang ini bukan jalanku, biarlah aku kembali ke tanah air. Aku tidak ingin cinta yang membuat seseorang membenci darah dagingnya sendiri." Di hari Jumat yang hangat, setelah sholat duha, Hana memberanikan diri menemui Fahd di ruang kerjanya. Sudah seminggu mereka tak berbicara. Tapi hari itu, Hana membawa map berisi surat pengunduran diri yang telah ditandatanganinya. Fahd berdiri begitu melihat Hana masuk. Ia tampak kurus, matanya lelah, tapi penuh harap. "Aku tak sangka kamu akan datang," katanya pelan. Hana meletakkan map di meja. "Saya datang untuk pamit. Saya akan pulang ke Indonesia minggu depan. Semua proses sudah saya serahkan ke HR pusat." Fahd tidak langsung menjawab. Ia hanya duduk, memandangi map itu seolah sedang melihat patah hati yang tertulis rapi. "Kamu menyerah?" "Tidak," jawab Hana lirih. "Saya hanya melepaskan. Kadang, mencintai itu artinya berani mundur jika keberadaan kita melukai hal yang lebih besar." Fahd berdiri perlahan, berjalan mendekat. Ia menatap Hana tajam. "Kalau kamu pergi, aku akan mengikutimu. Aku tidak peduli lagi pada saham, warisan, atau gelar apapun." Hana menggeleng. "Jangan, Fahd. Ini bukan tentang cinta kita. Ini tentang waktu. Mungkin ini waktunya untuk menjauh, agar Allah menunjukkan jalan yang sebenarnya." Fahd menggenggam tangan Hana sejenak, lalu melepaskannya dengan berat hati. "Kalau begitu, biarlah takdir yang menjawab." Beberapa hari kemudian, Hana meninggalkan Riyadh. Ia tidak menangis di bandara. Ia hanya memandang langit gurun yang pernah menjadi saksi bisu cerita cintanya yang tak biasa. Ia pulang dengan membawa luka, tapi juga membawa keteguhan bahwa ia tidak pernah menyesali apapun. Sementara itu, di dalam rumah besar keluarga Al-Mutairi, Fahd berdiri di depan ayahnya. Dengan suara mantap, ia berkata, "Saya tidak akan menikah dengan wanita pilihan Anda." Syekh Abdul Aziz menatapnya tajam. "Jadi kamu memilih perempuan asing itu?" "Saya tidak memilih siapapun, Ayah. Tapi saya juga tidak memilih untuk hidup dalam kepalsuan. Jika memang saya harus kehilangan warisan ini demi kebenaran hati saya, maka biarlah saya memulai dari nol."
Sang ayah terdiam lama. Untuk pertama kalinya, ia melihat keberanian yang belum pernah ada di mata putranya. 2 bulan berlalu sejak kepulangan Hana ke Indonesia. Di kampung halamannya di pinggiran Bandung, Hana kembali hidup sederhana. Ia mengajar di sebuah lembaga pelatihan kerja sambil membantu ibunya berjualan kue. Meski tampak tegar, kadang ia termenung lama saat senja tiba. Ia tidak pernah tahu bagaimana keadaan Fahd sekarang. Ia juga tidak mencari tahu. Karena baginya, jika memang takdir masih menuliskan nama Fahd di lembar hidupnya, maka Allah akan mempertemukan mereka tanpa harus memaksakan jalan. Hingga suatu sore yang hening, saat Hana sedang duduk di serambi rumah sambil menulis modul pelatihan, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumahnya. Seorang pria tinggi turun dari mobil itu, mengenakan gamis bersih dan sorban putih di bahunya. Ibunya bergegas keluar, menyangka tamu itu dari dinas agama. Tapi ketika pria itu membuka kacamatanya, Hana tertegun. Matanya membesar, jantungnya berdetak tak karuan. Pria itu adalah Fahd. "Assalamualaikum, Hana," ucapnya lirih, penuh rasa. Hana berdiri kaku. "Fahd, bagaimana, mengapa kau di sini?" Fahd tersenyum. "Aku tidak datang untuk membawa masalah. Aku datang karena aku sudah melewati satu fase yang harus kulalui, menaklukkan restu ayahku." Air mata Hana mengalir pelan. Fahd melanjutkan, "Setelah kau pergi, aku berdiri sendiri. Kupimpin perusahaan dengan caraku. Dan ketika ayah melihat bahwa aku tetap teguh, tanpa melawan, tanpa membalas, ia mulai luluh. Beberapa hari lalu, ia berkata, kalau perempuan itu sanggup membuatmu lebih baik tanpa menyentuh hartaku, maka ia pantas mendampingimu dengan izinku." Hana menutup mulutnya, menahan haru. Fahd lalu merogoh saku bajunya. Ia mengeluarkan sebuah kotak kecil berbalut kain beludru. Ia tidak membukanya. Ia hanya memegangnya erat dan berkata, "Aku tidak akan melamarmu hari ini. Aku akan melamar esok pagi, di hadapan ibumu, di hadapan saksi, dan di bawah langit Indonesia yang penuh berkah. Tapi hari ini, izinkan aku duduk bersama kalian, makan bersama kalian. Karena aku ingin mengenal rumah yang telah membesarkan wanita paling kuat yang pernah kutemui." Hana menangis. Tapi bukan karena sedih, melainkan karena rasa syukur yang tak sanggup lagi ia ucapkan dengan kata. Sore itu, mereka duduk di tikar lusuh, makan bersama dengan lauk sederhana. Dan di balik kesederhanaan itulah, cinta mereka menemukan bentuk yang paling utuh. Pagi itu, udara Bandung terasa lebih sejuk dari biasanya. Kabut tipis masih menyelimuti halaman rumah Hana, ketika beberapa tetangga mulai berdatangan. Tak ada pelaminan mewah, tak ada orkes besar, hanya karpet merah sederhana yang digelar di halaman, diapit 2 pot bunga mawar. Fahd duduk tenang mengenakan baju koko putih dan sarung batik khas Sunda. Di sampingnya, duduk seorang ulama setempat yang akan memimpin ijab kabul. Wajah Fahd tampak lebih damai dari biasanya. Ia menatap lurus ke depan, ke arah seorang wanita yang kini duduk di balik tirai hijau, menunduk haru, Hana Ramadhani. Wali nikah dari pihak Hana, yaitu paman tertuanya, berdiri di hadapan penghulu. Dengan suara tegas, penghulu memulai, "Fahd bin Abdul Aziz Al-Mutairi, apakah engkau menerima pernikahan ini dengan mas kawin emas 2 gram dan seperangkat alat sholat tunai?" Fahd mengangguk dan menjawab lantang, "Saya terima nikah dan kawinnya Hana Ramadhani binti Muhammad Ramadan dengan mas kawin tersebut, tunai." Suara hadirin serempak mengucap, "Sah." Tak ada musik, tak ada tepuk tangan, tapi suasana penuh haru. Hana menitikkan air mata di balik hijab putihnya. Ia tak menyangka bahwa hari yang ia kira mustahil, kini datang dengan penuh berkah. Setelah akad, Fahd berjalan perlahan menuju Hana yang masih menunduk. Ia mengulurkan tangan, dan Hana menyambutnya dengan ragu. Di hadapan banyak mata, Fahd berbisik lembut, "Sekarang, kamu bukan lagi karyawan, bukan lagi wanita asing yang harus menjauh. Kamu adalah istriku, separuh jiwaku. Dan jika Allah ridha, kita akan kembali ke tanah gurun, bukan sebagai majikan dan staf,
tapi sebagai suami istri yang menebar manfaat bersama. Beberapa hari setelah pernikahan, mereka kembali ke Riyadh. Namun kini, Hana tidak lagi tinggal di asrama pegawai. Ia tinggal di rumah pribadi bersama Fahd, sebagai istri sah dan wanita yang telah mendapat restu. Syekh Abdul Aziz pun berubah. Ketika melihat menantunya tersenyum lembut dan memperhatikan keluarga dengan tulus, hatinya luluh sepenuhnya. Ia bahkan menyatakan di hadapan keluarga besar, "Inilah perempuan yang mampu meluluhkan menaraku yang tinggi." Hana kemudian diangkat sebagai Direktur Pengembangan SDM Internasional, membuka jalur kerja dan pelatihan bagi para perempuan dari Asia Tenggara, terutama Indonesia. Ia tidak pernah melupakan tanah airnya, dan selalu mengirimkan beasiswa untuk anak-anak yatim di desanya. Suatu malam, di atap rumah mereka di Riyadh, Fahd dan Hana duduk berdua menatap bintang. Angin gurun berhembus pelan. Fahd menggenggam tangan istrinya, lalu berkata, "Ingat saat kamu bilang semua sudah ditulis oleh Allah?" Hana tersenyum. "Iya." Dan rupanya, tulisannya indah, meski awalnya penuh air mata. Mereka lalu menunduk, sama-sama bersyukur dalam diam. Karena mereka tahu, ketika hati dijaga dan cinta disandarkan kepadanya, maka bahkan gurun yang tandus pun bisa menumbuhkan cinta yang paling tulus.